Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 menggambar anak usia dini akan menjelaskan materi terkait mengevaluasi tahapan kemampuan menggambar anak usia dini serta keterkaitannya dengan karakteristik, tujuan, media, dan teknik kegiatan menggambar dalam pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Farida Mayer MPD dan Ibu Mutia Afnida MPD. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Umaira Lestari dengan NIM 230221006 dilanjutkan oleh Siti Aminah dengan NIM 2302034 dan kemudian dilanjutkan oleh saya sendiri Azizatul Rozidah dengan NIM 2302049. Pemateri berikutnya Elvina Zahra dengan NIM 2302055 dan pemateri terakhir kita yaitu Nur Khofifah dengan NIM 2302083. I will be explain the first material, what's in the definition of drawing. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi menggambar, di mana menggambar ini yaitu suatu kegiatan mengalihkan wujud benda ke dalam permukaan dua dimensi dengan membuat goresan yang dapat meninggalkan jejak atau bekas. Kemudian menggambar ini juga dapat didefinisikan sebagai proses menirukan bentuk benda seperti manusia, hewan, atau tumbuhan pada bidang rata dengan menggunakan alat yang tampak menghasilkan jejak yang jelas. Kemudian menggambar ini merupakan teknik yang tidak hanya menggunakan kegiatan fisik, tetapi juga aspek mental, di mana secara fisik kegiatan ini berkaitan dengan keterampilan menggunakan alat menggambar, sedangkan secara mental menggambar melibatkan perasaan, kehendak, dan daya cipta anak dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya, aktivitas menggambar yang dilakukan anak merupakan sesuatu yang bersifat alami seperti kegiatan makan, berbicara, atau menceritakan sesuatu kepada orang lain. The next material yaitu alat dan bahan, di mana dalam menggambar kita membutuhkan alat-alat dan bahan-bahannya. Yang pertama yaitu kertas, di mana kertas yang digunakan di sini yaitu dapat berupa ukuran A1, A2, A3, A4, dan A5. Kemudian yang kedua yaitu pensil. Pensil yang biasa digunakan yaitu 2H, HB, dan 2B. Kemudian yang ketiga yaitu arang dan kapur. Arang dan kapur ini cocok untuk mewarnai bidang lebar dan untuk memberi tekstur. Kemudian yang keempat yaitu pastel, di mana ada dua jenis pastel, yaitu pastel kapur dan pastel minyak. Kemudian yang kelima yaitu krayon lilin, di mana krayon lilin ini digunakan untuk menggambar atau mewarnai gambar. Ada dua jenis krayon, yaitu ada yang pertama krayon oil paste, terbuat dari campuran minyak dan bubuk pewarna yang bersifat tidak terlalu keras, dan krayon wax yang terbuat dari bubuk pewarna sifatnya lebih keras dan lebih licin. Kemudian yang keenam yaitu pena atau spidol, baik untuk membuat garis hitam yang kuat, jelas, detail pada bagian-bagian gambar. Kemudian yang ketujuh yaitu penghapusan kertas tisu, dan yang terakhir yaitu spidol. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang tahap kemampuan menggambar anak. Yang pertama ada tahap coreng-moreng atau describing stage. Pada usia 2-4 tahun yang dikenal sebagai preschool age, anak mulai memiliki early fine motor experience melalui coretan atau goresan. Pada tahap ini, children enjoy the movement more than the result. Coretan dilakukan secara spontan tanpa tujuan membentuk objek tertentu. Anak mulai mengenal alat gambar seperti krayon, pensil, atau spidol dan menggunakannya untuk mengekspresikan energi serta rasa ingin tahu mereka. Yang kedua, tahap praskematik, the preschematic stage. Pada usia 4-7 tahun, anak yang memasuki kindergarten age mengalami perkembangan motorik yang pesat. Mereka mulai mampu mengontrol gerakan tangan dengan lebih baik dan mulai menggambar bentuk yang dapat dikenali. Children begin to draw symbols. Misalnya, gambar manusia yang awalnya hanya berupa lingkaran dan garis, stick figure, mulai berkembang menjadi bentuk yang lebih jelas. At this stage, drawing are recognizable, although proportion the details are still inaccurate. Tahap ini menunjukkan bahwa anak mulai menghubungkan gambar dengan real object di sekitarnya.
Yang ketiga ada tahap bagan, the schematic stage. Pada tahap ini, anak mulai memiliki konsisten skema atau pola gambar yang berulang. Gambar yang dibuat sudah memiliki baseline atau garis dasar seperti tanah atau lantai. Anak menggambar manusia dan benda menggunakan bentuk-bentuk geometris seperti circles, squares, oval, dan triangle. Keempat ada tahap permulaan realisme, the early realism stage. Pada usia 9-12 tahun, gambar anak mulai menunjukkan more details and realism. Coretan menjadi lebih rinci, proporsi mulai diperhatikan, dan objek gambar diisi dengan detail seperti pakaian, rambut, atau latar belakang. Children start to be more critical of their drawings. Mereka mulai membandingkan hasil gambar dengan objek nyata dan kadang merasa tidak puas jika gambar tidak mirip. Terakhir ada tahap naturalistik semu. Pada usia 12-14 tahun, kegiatan menggambar dilakukan secara lebih spontan, namun juga realistis. Anak berusaha menggambar sesuai kenyataan dengan memperhatikan perspektif, bayangan, dan proporsi. At this stage, drawing becomes a form of self-expression. Some children continue developing strong artistic skill, sementara yang lain mulai kehilangan minat jika mereka tidak cukup good at drawing. Selanjutnya, materi tentang teknik menggambar untuk anak usia dini. Yang pertama ada teknik akuarel. Seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu menurut Sumaryanto dan Sumartono, akuarel teknik digambarkan sebagai teknik melukis menggunakan watercolor yang bersifat transparan, sehingga lapisan cat yang disapukan sebelumnya atau the white of the paper masih tampak. Teknik ini menggunakan media lukis berupa water-based pigment dengan sifat transparan, yaitu media kertas, kulit, kain, dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriah Al-Hikmah pada tahun 2018, akuarel teknik sangat cocok untuk perkembangan anak karena dapat meningkatkan painting creativity melalui innovative thinking, imagination, serta dapat meningkatkan children's interest and talent dalam berkreasi. The next material mengenai teknik menggambar anak usia dini poin kedua, yaitu teknik kolase. Teknik kolase adalah kreasi aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan teknik melukis tangan dengan menempel bahan-bahan tertentu. Nah, teknik kolase ini memiliki bahan dengan ciri khas seperti kayu, kerang, daun, batang, bebatuan, bunga, bahan kertas bekas, biji kacang, dan bisa juga dengan rautan pensil. Penelitian yang relevan terhadap pembahasan teknik kolase ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Neng Rizka dan Indah Zultiar pada tahun 2020, yaitu menyebutkan teknik kolase ini dapat meningkatkan motorik halus anak. Kemudian anak juga dapat dengan baik mengkoordinasikan gerak mata, tangan, jari jemari saat menempelkan dan mengoleskan lem. Poin yang ketiga yaitu teknik finger painting. Nah, teknik finger painting ini adalah kegiatan melukis dengan jari dan tangan dengan menggunakan cat air tanpa menggunakan kuas. Nah, ini dapat melatih perkembangan imajinasi, memperhalus motorik halus anak, dan mengarahkan ke bakat seni khususnya seni rupa. Pelaksanaan finger painting ini menitik beratkan pada fokus gerak tangan anak untuk melukiskan cat pada kertas secara bebas sehingga melatih motorik halus anak. Ini menurut Sawitri pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Leni Marlina dan Farida Mayar pada tahun 2020, teknik melukis dengan finger painting ini dapat meningkatkan kreativitas pada anak dan meningkatkan motorik halus anak. Poin berikutnya yaitu teknik mozaik. Nah, teknik mozaik adalah keterampilan yang memanfaatkan media untuk kegiatan peningkatan motorik halus. Kegiatan tersebut yaitu menggunting, menempel. Kemudian kegiatan ini merupakan kegiatan bermain untuk menyelesaikan pola gambar dengan potongan-potongan yang dapat menghasilkan karya seni baru.
Nah, penelitian yang dilakukan oleh Arida Yuan Nadia, Dian Kristiana, dan Randy Setio Wahyudi pada tahun 2022, teknik mozaik ini akan meningkatkan aspek motorik halus yang terlihat anak mampu melakukan gerakan menjepit, menempel, memotong, serta mampu menggerakkan tangan dan otot untuk menempelkan serpihan-serpihan gambar yang telah disediakan oleh gurunya. Aspek kognitif yaitu meningkatkan daya ingat mengenai warna yang sesuai dengan gambar, dapat mengenal bentuk, dan aspek sosial emosional di mana anak mampu bersabar untuk bergiliran mengambil lem. Poin berikutnya yaitu teknik spray. Teknik spray ini atau disebut juga dengan teknik semprot adalah teknik yang termasuk bagian teknik lukis yang menggunakan alat semprot sebagai medianya untuk menempelkan cat pada permukaan. Nah, menurut Ganesha pada tahun 2018, teknik spray ini atau teknik semprot adalah teknik lukis dengan menggunakan bahan dasar berupa cairan warna yang cair yang disemprotkan ke media gambar berupa kanvas, kertas, atau media lainnya. Dalam teknik ini, ciri-ciri khusus adalah efek semprotannya halus, teksturnya unik, pelapisan warna. Berdasarkan penelitian Jafar dan Muhaimin pada 2023 lalu, melukis dengan teknik spray ini pada anak usia dini meningkatkan daya kreatif pada anak dan meningkatkan motorik halus anak juga, meningkatkan daya seni dan mengolah kreatif serta sosial emosional anak. Nah, poin berikutnya tarikan benang. Nah, teknik tarikan benang adalah cara membuat kreasi gambar bebas yang dilakukan dengan cara menarik sepotong benang yang sudah dicelupkan ke dalam cat warna dan kemudian diletakkan melingkar di atas kertas. Itu menurut pengertian Sumanto pada tahun 2017. Jenis benang yang digunakan adalah benang jahit, benang rajut, benang kasur, benang katun, dan benang nilon. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pajrin dan Mayer pada tahun 2023, adanya teknik ini mengajarkan anak untuk berimajinasi, meningkatkan kemampuan motorik anak juga, dan selain itu dapat meningkatkan daya kreativitas anak, melatih kesabaran anak. Baiklah, berikutnya yaitu poin terakhir, teknik melukis tiup. Teknik melukis tiup adalah suatu kegiatan dengan cat pewarna makanan yang diteteskan ke media kertas, kemudian ditiup menggunakan sedotan. Nah, ini pengertian menurut Nur Hidayah dan kawan-kawan pada tahun 2021 silam. Teknik ini sangat cocok untuk anak usia dini dikarenakan media yang digunakan ini sangat mudah didapatkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah dan Khairun Nisa pada tahun 2021 menyatakan bahwa dengan adanya pelatihan pembelajaran terhadap teknik tiup ini, anak usia dini dapat menciptakan sesuatu hal, ide, dan kreativitasnya sendiri. Nah, anak dapat belajar warna sesuai dengan yang ada di eksplorasikan pikirannya sendiri dan menciptakan karya sebagus mungkin. Anak juga bisa belajar mengendalikan nafas saat meniup sedotan. Okay, I will continue the material from the previous speaker regarding drawing technique for early childhood. Teknik selanjutnya yaitu ada teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik melukis dengan menggunakan titik-titik kecil untuk membuat pola gambarnya yang dapat dikreasikan sedemikian rupa. Teknik pointillis ini dapat meningkatkan beberapa aspek perkembangan anak, yaitu fine motoric skill, cognitive aspect, and social emotional aspect. Selanjutnya ada teknik flag painting atau teknik cipratan. Teknik flag painting adalah teknik yang spontan. Spontan di sini berarti bentuk yang tertera di dalam lukisan tidak sepenuhnya terkontrol. Hasil cipratan cenderung terjadi dengan spontan dan tidak sama, dan akan terjadi secara alami dari cat yang dituangkan.
Selanjutnya ada teknik action painting. Teknik action painting ini adalah lukisan yang tidak berbentuk, yang penting di sini adalah aksi dan cara melukisnya. Teknik ini diciptakan oleh Charlotte Rosenberg dan bisa disebut juga dengan teknik gestural abstraction. Selanjutnya ada teknik Taoisme. Teknik Taoisme ini adalah gaya melukis yang dipraktekkan di Paris setelah Perang Dunia Kedua dan sepanjang tahun 1950-an, yaitu lukisan yang menonjolkan gerakan sapuan kuas sang seniman yang intuitif dan spontan. Yang terakhir, ada teknik informalisme. Gaya ini menekankan pada kebebasan ekspresi dan spontanitas dalam menciptakan karya-karya yang abstrak. Seniman menggunakan gerakan tangan untuk menciptakan bentuk-bentuk yang organik dan tidak terstruktur. Nah, aliran ini seringkali berhubungan dengan eksperimen formal dan material. Okay, thanks to moderator. I continue with point A regarding the types of child development that can be stimulated based on reference student on pointing techniques for early childhood to stimulate aspect of child development as stated in Minister of Education and Culture Regulation nomor 5 of tahun 2022. They are as follows. Yang pertama, aspect of regulation and moral values development. Pointing techniques for early childhood that can stimulate the development of religious and moral values include information where children are taught the point with Thomas of the university and their surrounding environment, dimana ya dia itu mengenai aspek perkembangan nilai agama dan moral. Dia itu membahas tentang teknik melukis untuk anak usia dini yang dapat menstimulus perkembangan nilai agama dan moral dari teknik informalisme, di mana dalam teknik ini anak diajarkan melukis dengan tema alam semesta. Yang kedua yaitu mengenai aspek perkembangan nilai Pancasila. Aspect of Pancasila value development, painting techniques for early childhood that can stimulate the development of Pancasila. This is because through all these techniques, children will recognize their identity, learning about custom in their family, school, and community, recognize their identity as part of Indonesia, and learn about the extent of other countries in the world. Dimana ini membahas tentang teknik-teknik melukis untuk anak usia dini yang dapat menstimulus aspek perkembangan nilai Pancasila yang meliputi semua teknik-teknik seperti yang telah dijelaskan seperti akuarel, figure painting, kolase, mozaik, tarikan benang, teknik tiup, puntillis, spray, freehand painting, action painting, teknik tisme, dan teknik informalisme. Yang ketiga itu aspek perkembangan fisik motorik. Physical motor development aspect in terms of physical motor development, painting techniques for early childhood can stimulate physical motor development. This is because painting involves many activities that can stimulate this development, such as focusing, origami, mosaic, and point bowling, and of which coordinating hand, figure, and eye movement.
di mana di sini menjelaskan tentang aspek perkembangan fisik motorik, di mana semua teknik-teknik melukis untuk anak usia dini tersebut dapat menstimulasi perkembangan. Yang keempat yaitu aspek perkembangan kognitif. Cognitive development aspect painting techniques for early childhood that can stimulate cognitive development include color mosaic, drawing, flicked painting, pointillist blowing, techniques, action, pointillism, and informalisme. Di mana dalam poin ini menjelaskan tentang menstimulasi aspek perkembangan kognitif seperti kolase, mosaik, tarikan benang, flicked painting, pointillist teknik tiup, extend pointing, tisme, dan informalisme, di mana pada teknik-teknik tersebut anak dilatih untuk berkreativitas, berpikir, dan berimajinasi. Yang kelima itu aspek perkembangan bahasa. Language development aspect according to Minister of Education and Culture Regulation nomor 5 of tahun 2022. The scope of language development include understand, receptive language, expressing, and literacy, education, pointillism, and informalisme, di mana di sini menjelaskan tentang cakupan perkembangan bahasa menurut Permendikbud tahun 2025 nomor 5, di antaranya memahami seperti bahasa reseptif, mengekspresikan bahasa, dan keaksaraan. Di mana teknik ini dapat menstimulus aspek perkembangan bahasa pada anak, seperti anak bisa mengungkapkan perasaannya melalui lukisannya tersebut. Yang poin terakhir itu mengenai aspek perkembangan sosial emosional. Social emotional development aspect. In terms of social emotional development, there are several pointing techniques that can stimulate this development, including pointillist, flicked painting, splashing, dread following, color, dan mosaic. This is because painting using these techniques help children learn to control their emotion. By painting give into fine and follow the teacher directions. Di mana di sini itu membahas mengenai beberapa teknik melukis yang dapat menstimulus perkembangan sosial emosional anak, seperti teknik pointillist, teknik flicked painting, teknik tarikan benang, teknik tiup, teknik kolase, dan mosaik. Hal ini dikarenakan dapat mengembangkan aktivitas melukis anak menggunakan teknik-teknik tersebut. Nah, dari pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa menggambar merupakan kegiatan penting bagi anak usia dini karena menjadi sarana untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan imajinasi anak, sekaligus mengembangkan kreativitasnya. Kreativitas ini melibatkan keterampilan motorik halus dan aspek mental anak serta berkembang sesuai dengan tahapan usianya, mulai dari coretan sampai ke gambar yang lebih realistis.